Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja nabi-nabi tersebut? Seperti apa kisah mereka? Dan di mana mereka tinggal saat ini? Mari kita simak bersama. Menurut Imam Ibnu Katsir dari Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai jumlah nabi dan rasul. Rasulullah menjawab bahwa jumlah nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 315. Namun hanya 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ada beberapa yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Berikut adalah kisah mereka. Yang pertama, Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah sosok yang keberadaannya penuh dengan misteri dan kisah-kisah menarik. Nama asli beliau adalah Balia bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfakshad bin Sam bin Nuh, yang berarti Nabi Khidir adalah keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai nabi, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang meyakini bahwa beliau adalah seorang nabi yang diberkahi dengan ilmu dan kebijaksanaan luar biasa. Menurut berbagai riwayat, Nabi Khidir memiliki kemampuan luar biasa dan ilmu yang tinggi. Beliau dikenal sebagai guru dari Nabi Musa. Kisah pertemuan mereka diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-82. Diceritakan bahwa Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir tentang hikmah di balik kejadian-kejadian yang tampak ganjil. Misalnya, dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir melubangi perahu milik orang miskin, membunuh seorang anak muda, dan menegakkan dinding rumah yang hampir roboh tanpa meminta upah. Setiap tindakan tersebut memiliki hikmah tersembunyi yang tidak diketahui oleh Nabi Musa pada awalnya. Pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir dimulai ketika Nabi Musa berkeinginan untuk belajar ilmu yang tidak dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba Allah yang memiliki ilmu yang sangat dalam, dan beliau harus menemui orang tersebut di pertemuan dua lautan. Nabi Musa bersama seorang pemuda yang dikenal sebagai Yusha bin Nun berangkat dalam perjalanan panjang untuk menemukan Nabi Khidir. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir di tempat yang telah ditentukan. Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti dan belajar dari Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir mengingatkan bahwa Nabi Musa mungkin tidak akan bisa sabar dengan apa yang akan beliau saksikan. Meskipun begitu, Nabi Musa berjanji akan bersabar dan tidak akan bertanya tentang apapun hingga Nabi Khidir menjelaskannya sendiri. Perjalanan mereka penuh dengan kejadian aneh dan tampak tidak masuk akal bagi Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir melubangi perahu yang mereka tumpangi, Nabi Musa tidak bisa menahan diri dan bertanya mengapa beliau melakukan hal tersebut. Nabi Khidir menjelaskan bahwa perahu tersebut milik orang miskin yang bekerja di laut, dan di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Dengan melubangi perahu, Nabi Khidir menyelamatkan perahu tersebut dari dirampas seorang raja. Kejadian berikutnya, Nabi Khidir membunuh seorang anak muda. Nabi Musa kembali tidak bisa menahan diri dan mempertanyakan tindakan tersebut. Nabi Khidir menjelaskan bahwa anak muda itu adalah anak dari orang tua yang saleh, dan jika anak itu dibiarkan hidup, dia akan menyebabkan kesengsaraan dan membawa orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Allah menggantikan anak tersebut dengan anak lain yang lebih baik dan lebih berbakti kepada orang tuanya. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai di sebuah desa, mereka meminta makanan dari penduduknya tetapi ditolak. Meskipun begitu, Nabi Khidir menemukan dinding yang hampir roboh di desa tersebut dan memperbaikinya tanpa meminta upah sedikit pun. Nabi Musa kembali bertanya mengapa beliau melakukan hal tersebut. Nabi Khidir menjelaskan
bahwa dinding tersebut milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka. Ayah mereka adalah orang yang saleh, dan Allah ingin agar kedua anak tersebut sampai dewasa dan bisa mengeluarkan harta tersebut sebagai rahmat dari Allah. Setelah 3 kejadian tersebut, Nabi Khidir menjelaskan bahwa beliau melakukan semua itu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi berdasarkan ilmu dan petunjuk dari Allah. Nabi Musa akhirnya menyadari betapa dalamnya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir dan betapa sulitnya untuk memahami tanpa penjelasan yang jelas. Nabi Khidir juga dikenal sebagai kemampuannya mengubah tempat yang beliau pijak menjadi hijau dan subur. Itulah sebabnya beliau disebut Khidir, yang berarti yang hijau. Riwayat dari Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa setiap kali Nabi Khidir duduk di atas hamparan kulit putih, maka hamparan tersebut akan berubah menjadi hijau. Banyak ulama percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini dan akan tetap hidup sampai hari kiamat tiba. Beberapa ulama menyebutkan bahwa beliau akan muncul kembali di akhir zaman untuk membantu menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Salah satu alasan mengapa Nabi Khidir dipercaya masih hidup adalah karena beliau memiliki misi khusus yang harus diselesaikan di akhir zaman. Yang kedua, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nama lengkap beliau adalah Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kohis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang berarti Nabi Ilyas adalah keturunan langsung dari Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Nabi Ilyas dikenal dengan mukjizatnya yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuannya memanggil hujan saat musim kemarau panjang. Kisah Nabi Ilyas terdapat dalam beberapa Al-Quran, antara lain dalam surat Al-An'am ayat 85 dan surat As-Saffat ayat 123-132. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjuangan Nabi Ilyas dalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel yang pada waktu itu telah menyimpang jauh dari ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala yang bernama Baal dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar, menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Namun seruan Nabi Ilyas tidak mendapat sambutan yang baik. Kaum Bani Israel menolak berdakwah, bahkan mengancam akan membunuhnya. Raja Ahab yang merupakan pengikut setia Baal sangat marah dengan ajakan Nabi Ilyas dan berusaha menangkap serta membunuhnya. Untuk menyelamatkan diri, Nabi Ilyas melarikan diri ke Wad Serid dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Di tempat tersebut, beliau memperoleh makanan dari burung-burung yang memberinya makan dan minuman dari sungai yang tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Salah satu mukjizat terkenal dari Nabi Ilyas adalah kemampuannya memanggil hujan. Ketika kaum Bani Israel dilanda kemarau panjang, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Namun sebelum itu Nabi Ilyas menantang para penyembah Baal untuk meminta hujan kepada dewa mereka. Selama 3 tahun para penyembah Baal melakukan berbagai ritual dan persembahan, tetapi hujan tidak juga turun. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan dengan izinnya hujan pun turun dengan lebat, membuktikan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Menurut beberapa riwayat, Nabi Ilyas dipercayai masih hidup hingga saat ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa beliau itu seperti Nabi Khidir, memiliki umur panjang dan masih menjalankan misi dakwahnya di bumi. Ada juga yang meyakini bahwa Nabi Ilyas akan muncul kembali di akhir zaman untuk membantu menegakkan keadilan dan kebenaran bersama Nabi Isa. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah salah satu nabi besar dalam Islam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel. Beliau dikenal dengan nama Isa bin Maryam karena dilahirkan oleh Maryam tanpa seorang ayah. Sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali, dan kisah hidupnya diabadikan dalam beberapa surat seperti Al-Imran, Maryam, An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Kisah kelahiran Nabi Isa dimulai dengan Maryam, ibunda beliau. Maryam adalah seorang wanita yang sangat solehah dan taat beribadah. Al-Quran menceritakan bahwa Maryam tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius dan dibesarkan di bawah asuhan Nabi Zakaria. Ketika Maryam mencapai usia dewasa, Malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa kabar gembira bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki meskipun dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Sepanjang hidupnya, Nabi Isa dianugerahi berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kenabiannya kepada Bani Israel. Beberapa mukjizat tersebut antara lain berbicara saat masih bayi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah kemampuannya untuk berbicara saat masih bayi. Dalam Maryam ayat 30-33, Allah berfirman, yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat besar Nabi Isa adalah kemampuannya menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 49, Allah berfirman yang artinya, dan sebagai Rasul Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat sesuatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Nabi Isa juga diberi mukjizat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit disembuhkan, seperti menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita penyakit kusta. Kemampuan ini membuat banyak orang yang datang kepadanya untuk mencari kesembuhan. Namun, dakwah Nabi Isa menghadapi banyak rintangan. Sebagian kaum Bani Israel menolak ajarannya dan bahkan berusaha untuk membunuhnya. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan ajaran mereka. Dan mereka pun berencana untuk menyalib Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit dan menggantikan posisinya dengan seseorang yang diserupakan dengannya, yaitu Yudas Iskariot. Salah satu keyakinan penting dalam Islam adalah kembalinya Nabi Isa di akhir zaman. Menurut beberapa hadis, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk menegakkan keadilan, meluruskan ajaran yang telah diselewengkan, dan mengalahkan Dajjal yang dikenal sebagai antikristus dalam tradisi Kristen. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan berlimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya lagi. Hadis riwayat Muslim. Kembalinya Nabi Isa merupakan salah satu tanda besar sebelum datangnya hari kiamat, dan akan menjadi momen penting dalam sejarah umat manusia.
Beliau akan memerangi kezaliman dan menegakkan kembali ajaran tauhid yang murni. Yang keempat, Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu nabi yang sangat istimewa dalam Islam. Beliau adalah keturunan keenam dari Nabi Adam dan termasuk dalam golongan nabi-nabi yang pertama. Nabi Idris dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana dan taat beribadah. Dalam Al-Quran, nama beliau disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat Maryam ayat 56-57 dan surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Idris dilahirkan di Mesir dan beliau merupakan keturunan Nabi Syith, putra Nabi Adam. Beliau dikenal dengan nama Idris yang berasal dari kata darosa yang berarti belajar. Dalam bahasa Arab, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Idris adalah seseorang yang sangat gemar belajar dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Beliau adalah orang pertama yang pandai menulis dengan pena dan dikenal sebagai orang yang memperkenalkan tulisan dan membaca kepada umat manusia. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 56-57 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Alkitab. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Nabi Idris adalah seseorang yang sangat jujur dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Beliau adalah seorang nabi yang sangat dihormati oleh kaumnya karena kebijaksanaannya dan kedekatannya dengan Allah. Nabi Idris alaihissalam dikenal dengan berbagai mukjizat dan keahlian yang diberikan oleh Allah. Beberapa di antaranya adalah kemampuan menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang memperkenalkan tulisan dan membaca kepada umat manusia. Beliau mengajarkan kaumnya cara menulis dengan pena, yang pada akhirnya menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan astronomi. Nabi Idris memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk astronomi. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan ilmu perbintangan dalam perhitungan waktu berdasarkan pergerakan benda-benda langit. Pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi kaumnya dalam menentukan waktu ibadah, bercocok tanam, dan berbagai kegiatan lainnya. Ketiga, keterampilan dalam menjahit. Salah satu mukjizat Nabi Idris adalah kemampuannya dalam menjahit pakaian. Sebelum Nabi Idris, manusia hanya mengenakan pakaian dari kulit binatang. Nabi Idris mengajarkan kaumnya cara membuat pakaian dan menjahit pakaian dari kain, yang kemudian menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kekuatan dan keberanian. Nabi Idris dikenal sangat pemberani. Beliau seringkali memimpin kaumnya dalam berbagai pertempuran melawan musuh-musuh yang berusaha menghalangi dakwahnya dengan keberanian dan kekuatannya. Nabi Idris berhasil mempertahankan ajaran tauhid dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala serta perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan kepada kaumnya tentang tauhid, ibadah, dan berbagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam berdakwah, Nabi Idris menggunakan pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah. Namun, tidak semua orang menerima dakwah Nabi Idris dengan baik. Sebagian dari kaumnya menolak ajarannya dan bahkan berusaha menghalangi dakwahnya. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Nabi Idris tetap teguh dalam menyampaikan risalah Allah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan ajaran tauhid. Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah dan ditempatkan di surga. Beliau adalah salah satu dari 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini, bersama dengan Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Nabi Isa. Nabi Idris akan tetap hidup hingga akhir zaman dan akan kembali bersama Nabi Isa untuk menegakkan keadilan di bumi. Demikianlah kisah keempat nabi yang masih hidup hingga saat ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.